Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru. Amin. Sebelum kita memulai, mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala. Syakara barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala barata kala basyikila. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Abah. Kau memberikan kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan pada pagi hari ini bagi kami ya Abah, sehingga kami bisa datang bersama-sama Tuhan dengan saudara-saudari di tempat ini. Kami percaya gereja-Mu GB Pantai Permata menjadi tempat di mana kami bisa bertumbuh, kami bisa merangkul Tuhan teman-teman kami di tempat ini. Saya percaya yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Dan kami percaya Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang Tuhan bagi setiap kami ya Abah. Berkarya Tuhan lewat kehidupan kami ya Abah. Berkati Tuhan setiap Tuhan kami yang hadir Tuhan pada pagi hari ini. Badan kesehatan kami, keluarga besar kami, pelayanan kami, bisnis, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kami hati yang setia, hati yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami menghormati hadirat-Mu, kami menghormati lawatan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Ajarin kami untuk buka hati untuk Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami rindu untuk memuji, menyembah, muliakan Engkau. Dan kami percaya pada saat kami menyembah Tuhan, pintu surga terbuka bagi setiap kami. Kami akan dilawat lebih lagi di tempat ini ya Bapak. Terima kasih. Dan kami percaya sepanjang minggu akan datang, apapun Tuhan yang kami lakukan, Tuhan berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Abah, kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama mengatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan.
pemenangnya Tuhan. Haleluya, bersuka cita? Amin. Masih mau lebih lagi? Katakan haleluya. 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 Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Haleluya, hidup dalam pacinya, Yesus saja segala macam. Haleluya, dan kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ayo angkat kedua tangan kita. Haleluya, hidup dalam pacinya, Yesus saja segala macam. Haleluya,
silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Kita satukan nanti kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah kebaikan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hidup. Terima kasih buat kasih setia-Mu dari pagi hari kami bisa bangun untuk datang ke ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak terselami betapa lebar, betapa kasih-Mu menyertai setiap kami, keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucapan syukur kami pagi hari ini, di hari Sabat-Mu Tuhan Yesus. Kami letih dari pekerjaan kami 6 hari, pada hari ke-7 kami datang ke tempat ini. Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman percaya kami untuk terus menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur penyembahan kami pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kau menyertai setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Dari setiap orang tua, anak-anak, dewasa muda, kami berdoa diberkati dengan anugerah kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan pengharapan kami tidak putus-putus karena kami tahu Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami berdoa keluarga-keluarga diberkati di tempat ini untuk terus menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Setiap kami yang memberikan persembahan pagi hari ini, berkati setiap lumbung-lumbung anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha, bisnis. Kami berdoa Engkau menyertai setiap mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, setiap memberikan persembahan ucapan syukur kami, perpuluhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Biar persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa setiap kami pulang dari tempat ini, ada urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi. Haleluya. Salam beri teman-teman semua. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Yes, Lord Jesus. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, buktikan
anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku, Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk termuliakan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hal yang baik aja baru kami mengucap syukur. Sekalipun Tuhan dengan keadaan yang tidak baik, kami mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami.
hadirat Tuhan, satu muda kita semua tempat berdiri bersama-sama. Kami mengundang Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami berdiri Tuhan di tempat ini ya Aba. Kau mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Satukan hati kami ya Aba. Kami mau mendoakan Tuhan saudara kami Tuhan di NTT ya Aba. Pada saat ini Tuhan, mereka butuh Engkau Tuhan untuk menolong setiap mereka ya Aba. Kemarin Tuhan mereka mengalami gempa ya Aba. Mereka yang sedang berduka Tuhan, mereka yang sedang dalam kesulitan, urapi Tuhan setiap mereka ya Aba. Ampuni setiap dosa dan pelanggarannya ya Aba. Pulihkan Tuhan keadaan yang mereka Tuhan yang di sana ya Aba. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan kesehatan yang baru, Tuhan memberikan sukacita yang baru. Apapun Tuhan saat ini Tuhan yang mereka perlukan Tuhan, pengobatan Tuhan, konsumsi ya Bapa, pakaian Tuhan, tempat yang layak Tuhan bagi setiap mereka, Tuhan sediakan Tuhan bagi saudara-saudara kami Tuhan yang di sana. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong setiap mereka yang di sana. Bila doa pujian penyembahan akan dinaikkan Tuhan di tempat sana untuk memuliakan Engkau, di tempat itu akan mengalami pertobatan, di tempat itu akan mengalami kesembuhan. Mereka akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Shikila barata kala barata kala barata kala barata kala barata. Lindungi Tuhan setiap mereka yang di sana Tuhan oleh bilur darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Rabarata kala barata kala barata kala barata. Shikila la 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 barata kala barata kala barata kala barata kala la 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 barata kala barata kala shakalabu shakala barata kala barata kala barata kala shakala barata kala shakala kala barata kala haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Yes Lord. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hari itu kita bebaskan roh kita untuk menyembah Dia. Bagi yang bisa berbahasa roh, ayo bangun roh kita bersama-sama. Shiki takala barata kala bashakala barata kala barata kala barata kala bashakala barata kala. Terima kasih Tuhan. Yesus telah mati bagimu. Dia Tuhan selamatkan jiwamu. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, rahmat-Mu, kasih-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, nyala Bapa begitu luar biasa.
Tuhan Yesus yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Makasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar isi hati-Mu Tuhan. Kalau Opa Niko ya Bapa, bila Tuhan memberikan kata-kata yang sederhana, kuasa otoritas daripada Tuhan, dan kami akan disertai dengan perjamuan kudus. Terima kasih ya Aba, mau duduk diam untuk mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan.
Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan, maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus, dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, arti yang taat melakukan apa yang dikatakan
oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita, terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya, sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain. Hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji.
Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini, salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa.
10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk
bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja. Jadi raja. Mari, Pastor. Sembah dia. Apa, urapi kami, Apa. Urapi anak-anakmu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami. Taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau ya Aba.
itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.